Hafsah pun mengatakan kepada Abdullah bin Umar, adiknya, saudaranya, karena sama-sama anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar Rasul bersabda, la yakhrujud dajjal illa ala ghadbatin yaghdibuha. Tidak mungkin dajjal keluar kecuali karena ada yang menyulut kemarahannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau anda berjumpa dengan Dajjal, kemudian Dajjal mulai memperlihatkan keanehannya, membawa air yang sangat putih yang memancar dari bumi, kemudian membawa api yang menyala-nyala. Kata Nabi SAW, ini karena kasih sayangnya Rasul kepada kita loh ya. Pejamkan mata. Kita disuruh memejamkan mata, kemudian masuklah ke dalam api yang hakikatnya itu dia air. Sebab kalau seandainya kita tidak memejamkan mata, kemudian mata kita melek, tentu kita akan terpengaruh, justru masuk ke dalam air yang hakikatnya itu adalah api, dan kita akan masuk ke dalam neraka. Lihat bagaimana Nabi SAW sayang dengan kita, suruh memejamkan mata ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara Dajjal, Dajjal itu tidak mungkin keluar kecuali karena ghadbah yaghdibuha, karena sebuah kemarahan yang disulut, maka dia keluar. Di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang bersumpah bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Suatu ketika dia berpapasan dengan Ibnu Sayyad yang sudah dewasa. Tiba-tiba terjadi komunikasi, kemudian berselisih pendapat. Akhirnya Abdullah bin Umar menampar Ibnu Sayyad, kemudian pergi. Ibnu Sayyad marah, kemudian dia sembunyi di rumah Hafsah. Maka kemudian Hafsah pun mengatakan kepada Abdullah bin Umar, adiknya, saudaranya, karena sama-sama anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar Rasul bersabda, la yakhrujud dajjal illa ala ghadbatin yaghdibuha. Tidak mungkin Dajjal keluar kecuali karena ada yang menyulut kemarahannya. Dan di akhir zaman Dajjal itu keluar karena terpancing dengan kemarahan terhadap orang Yahudi. Karena sebelum terjadi atau sebelum Dajjal ini keluar, ikhwatu fiddin, maka sebelumnya terjadi perang yang sangat dahsyat yang disebut dengan Malhamatul Kubra, perang yang luar biasa antara pasukan kaum muslimin melawan orang-orang Nasrani yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Kenapa Malhamah? Kenapa Kubra? Malhamah itu diambil dari kata lahmun, artinya daging, daging yang berhamburan. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa perang itu akan terjadi kembali ke zaman Rasul, kembali ke pedang, kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke kuda, ke unta, ke baju besi, dan yang lainnya. Sehingga setiap sabetan-sabetan pedang itu akan melemparkan daging-daging yang kena sabetan ke langit. Maka disebut Malhamah Kubro, yang sangat besar, artinya perang yang maha dahsyat ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, padahal sebelumnya antara kaum muslimin dengan orang Nasrani ini berdamai untuk memerangi musuh-musuh di belakang mereka. Tapi kemudian setelah musuh itu dikalahkan, tiba-tiba orang Nasrani mereka berkhianat, kemudian mengatakan ghalabas salib, ghalabas salib, salib telah menang, salib telah menang. Maka marah orang Islam dan mengatakan balillah ghalab, Allah yang menang, bukan salib yang menang. Maka dibunuhlah orang Nasrani itu. Terjadi
kekacauan, tidak terima, akhirnya berhadap-hadapan, terjadilah siap peperangan yang sangat dahsyat. Itulah Armageddon, atau dalam bahasa kita Malhamatul Kubra. Lah orang-orang Yahudi itu bersembunyi di Palestina sana. Mereka tidak bersuara dan tidak mengibarkan bendera. Akhirnya kemudian Muslim berperang melawan Nasrani, dan orang Islam berhasil menyerang orang-orang Nasrani sampai ke jantung kota Eropa sana, sampai dimenangkan kaum muslimin. Sampai dijelaskan bahwa ketika peperangan ini dimenangkan, kaum muslimin meletakkan senjata-senjata mereka di pohon zaitun. Maka melihat orang Yahudi ketakutan, Dajjal marah, dan tidaklah Dajjal keluar kecuali bi ghadbatin yaghdibuha, karena kemarahan yang disulut orang-orang Yahudi. Marah Dajjal kepada orang Yahudi, kenapa kamu diam saja, gitu bahasanya. Maka bangkitlah Dajjal. Dari mana Dajjal? Dalam hadis yang sahih, keluar dari Khurasan. Di mana Khurasan? Di Asfahan. Di mana Asfahan? Di Iran. Di situ sudah ditunggu di kampung Yahudi 70.000 pasukan orang-orang Yahudi Asfahan, lengkap dengan atribut Yahudi di kepalanya. Alaihim toyalis, kata Rasulullah. Maka Dajjal pun keluar antara Irak dan Syam, mulai dia membuat fitnah. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Syarhul Mumti, Dajjal ini awal keluarnya tidak langsung aku Tuhan. Dia pura-pura jadi orang baik, pura-pura jadi ahli ibadah, pura-pura ngaku muslim, supaya bisa mendekati orang-orang. Lama-lama ngaku nabi. Maka orang-orang pun kemudian menjauhi Dajjal ini, karena orang-orang Islam mereka sangat yakin tidak ada nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak laku ngaku nabi, maka Dajjal mulai mengaku Tuhan. Ketika dia mulai mengaku Tuhan, itulah mulai nampak ciri-ciri fisik Dajjal yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam.